Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, fayayul hadirun al-kiram, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini menjadikan kita asbab husnul khatimah. Allah tetapkan iman Islam kita sampai akhir hayat kita. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan, sampai datang kematian. Rasulullah bersabda, sesungguhnya amalan kita manusia sebagai manusia fi khawatimihi, dilihat bagaimana akhirnya. Dan Allah juga berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka kita diperintahkan untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, agar dalam bersyukur tadi Allah janji untuk menambahkan, pasti Allah akan tambah nikmatnya. Tetapi apabila kufur, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kita bersyukur, maka bersyukur itu dengan mengucapkan, lidah kita mengucapkan alhamdulillah, tetapi hati kita juga merasakan, berniat untuk bersyukur pada Allah. Lalu diaplikasikan dalam setiap gerak hidup kita, langkah kita untuk bersyukur. Bersyukur atas nikmat yang luar biasa Allah karuniakan kepada kita. Nikmat sehat. Ya, nikmat sehat kita pergunakan dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih sehat, kalau bahasa orangnya, mumpung masih sehat, rajin-rajin sholat, mumpung masih sehat, ngaji, ibadah. Kalau sudah sakit, susah luar biasa. Bersyukur agar Allah tambah nikmatnya. Bersyukur atas nikmat iman dan Islam. Nikmat iman yang Allah karuniakan pada kita, kita syukuri, maka Allah akan tambahkan lagi iman kita. Terus bertambah. Ya. Ada satu ayat yang Allah turunkan yang berkaitan dengan peristiwa Fathu Makkah. Ketika Rasulullah SAW kembali menaklukkan kota Makkah yang dikuasai orang-orang kafir Quraisy, sehingga akhirnya kata Rasulullah, al-yaum yaumul marhamah. Sekarang adalah hari kasih sayang. Karena orang-orang kafir Quraisy ketika Fathu Makkah itu semuanya ketakutan. Jangan-jangan Nabi Muhammad SAW ketika menguasai Makkah sudah dikuasai, maka semua orang-orang yang tidak Islam akan dibunuh semuanya.
Maka semua orang-orang kafir Quraisy di Mekah tadi ketakutan luar biasa. Nabi Muhammad akan balas dendam. Ketika beliau kecil berdakwah, kemudian kita usir sampai di embargo, di boikot selama 3 tahun. Nggak boleh berhubungan, nggak boleh berbicara, nggak boleh bantu, nggak boleh. Selama 3 tahun. Luar biasa. Jahatnya luar biasa. Maka ketika Fathu Mekah, pikiran kafir Quraisy semuanya berpikir seperti itu. Wah, jangan-jangan akan balas dendam. Semuanya pasti akan, tetapi Rasulullah al-yaum yaumul marhamah. Sekarang hari perdamaian. Barang siapa yang masuk Islam, maka dia akan selamat. Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, dia akan selamat. Maka di situ sebagian orang kafir Quraisy yang masuk Islamnya bukan karena iman, akan tetapi karena takut. Maka di situ ada walakin aslamna walam yadkhul imanu fi qulubikum. Janganlah mengatakan kami beriman, tapi kami Islam. Walam yadkhul imana fi qulubikum, akan tetapi belum masuk iman dalam hati kalian semua. Nah, maksud di sini adalah kita menjumpai sebagian masyarakat kita yang muslim, mereka Islam semua, banyak Islam tetapi tidak menjalankan Islamnya. Wayahnya datang sholat yang tidak sholat, wayahnya datang puasa tidak puasa, padahal mereka Islam. Kenapa bisa begitu? Walam yadkhulul imana fi qulubikum. Imannya nggak masuk ke dalam hati mereka. Imannya tidak masuk ke dalam hati mereka. Mereka hanya Islam saja. Sebagaimana kita ini semua dilahirkan oleh orang tua kita. Karena orang tua kita Islam, maka kita Islam. Nah, tinggal maka kewajiban orang tua membuat anaknya Islam, sudah masuk Islam, diajarkan supaya meresap dalam hatinya, imannya masuk. Iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan fondasi yang kuat, sehingga dalam keadaan apapun ibadahnya tidak terganggu. Maka dalam sebagian banyak ayat Al-Quran, Allah seru adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, dan seterusnya. Yang diseru oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yakin pada Allah. Karena sudah ada dalam dirinya iman, yakin kepada Allah, sehingga dia akan dengan imannya tadi akan menjalankan Islamnya tadi. Iman, Islam, kemudian ihsan. Iman itu fondasi, keyakinan kepada Allah. Islam itu adalah buah daripada imannya. Amal ibadahnya adalah Islam. Dirangkum dalam rukun Islam seperti itu. Ada syahadat, ada sholat. Sholat adalah pembuktian bahwa kita adalah beriman pada Allah. Maka sholat mengakui bahwasanya kita adalah hambanya Allah. Kemudian zakat dan puasa, sedekah dan seterusnya. Kemudian ihsan. Ihsan itu apa? Pengertian ihsan adalah anta'budullaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Ihsan adalah hendaknya engkau menyembah Allah, beribadah pada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihat Allah. Fa illam takun tarah fa innahu yarah. Kalau nggak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Itu yang namanya ihsan. Ibadah kita pada Allah tidak terpengaruh
dengan hukum-hukum sosial. Ibadah kita kepada Allah tidak terpengaruh dengan kondisi lingkungan. Ibadah pada Allah tidak tergantung dengan transaksional yang ada. Maka paling tinggi adalah ihsan. Apa itu ihsan? Adalah ikhlas. Orang bawa iman saja nggak bisa, harus bawa Islamnya. Bawa iman, bawa Islam nggak bakal ketemu Allah, sehingga dia bawa ihsannya. Menghadap Allah dengan iman, Islam, dan ihsan. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas luar biasa. Sehingga ketika bulan Ramadan lewat juga, ibadahnya tetap lanjut. Ngaji Qur'annya tetap jalan, walaupun rada-rada berkurang. Dimaklumi. Biasanya ketika bulan puasa, bisa 1 juz sehari. Di bulan puasa masih tetap bisa ngaji walaupun berkurang. Yang dimaksud dengan ihsan adalah kita beribadah kepada Allah tidak tergantung dengan apa-apa. Tidak pengen dilihat orang, juga tidak pengen besar sedikit yang pahala yang Allah berikan. Maka kaitannya di sini adalah dengan takwa tadi. Dengan bersyukur pada Allah, Allah akan tambahkan nikmat iman pada kita, nikmat Islam kita pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi dari pembahasan dari kitab Risalatul Mu'awanah di pinggirnya tadi, yang harus disampaikan kepada para jamaahnya ketika khatib sedang menyampaikan khutbah Jumat. Syarat wajibnya adalah berwasiat takwa kepada Allah. Wa taqwa wasiatullahi rabbil alamin lil awwalina wal akhirin. Dan takwa adalah merupakan wasiat Allah, pesan Allah, Tuhan semesta alam, lil awwalin wal akhirin, bagi hamba-hambanya yang terdahulu dan hamba-hambanya yang akhir. Ini ternyata takwa itu tersebut merupakan wasiat dari Allah, pesan dari Allah kepada makhluknya, yang pertama sampai yang terakhir. Qala Allah Ta'ala wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullaha. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad wasayna alladhina utul kitab. Dan sungguh telah kami wasiatkan, telah kami pesankan kepada orang-orang ahli kitab min qablikum, sebelum kamu, wa iyyakum, dan kepadamu, anitaqullaha, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa adalah merupakan wasiat dari Allah, pesan dari Allah untuk kita semua untuk bertakwa kepada Allah. Wa fil amri bit taqwa qala Allah Ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, al-ayat. Dan perintah bertakwa, bagaimana firman Allah, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bertakwalah kalian terhadap Tuhan kalian yang telah menciptakan kamu min nafsin wahidah, dari satu jiwa, yaitu dari Nabi Adam alaihissalam. Perintah untuk bertakwa kepada Allah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida.
Dan firman Allah yang lain, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Wa qala subhanahu, dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Dan Allah berfirman juga, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah sebenar-benarnya takwa. Wa qala ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, ay istaghriqu at-ta'ah wal amakin fi dzalik. Dan Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian pada Allah mastata'tum, semampu kalian. Ai istafrighu li ta'ah, maksudnya adalah penuhilah waktu-waktu kalian untuk taat pada Allah. Wal amakin fi dzalika, dan tempat-tempat dalam kalimat takwa tersebut harus dipenuhi dengan ketakwaan. Istafrighu bi ta'ah wal amakin bi dzalika, penuhi dengan ketaatan waktu kalian dan tempat-tempat di mana kalian berada. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha, Allah tidak membebani seseorang illa ma ataha, kecuali sebatas kemampuan mereka. Wal ayatu fil amri bit taqwa katsiratun, faqad jama'a Allahu lil muttaqina khairatid dunya wal akhirah. Dan ayat-ayat yang memerintahkan untuk bertakwa katsiratun itu banyak sekali. Faqad jama'a Allahu lil muttaqina khairatid dunya wal akhirah, dan Allah telah mengumpulkan bagi orang-orang yang bertakwa itu kebaikan-kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Famin dzalikal makhraj minasyiddati wa rizqi min haitsu la yahtasib. Dan dari sebab orang itu bertakwa pada Allah itu adalah al-makhraj, jalan keluar dari kesusahan. Wa rizqi la min ghairi la yahtasib, dan rezeki yang Allah berikan dari mana saja yang tidak diduga-duga. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan dia rizki min haitsu la yahtasib, dari arah mana saja yang tidak diduga. Wa min hal huda, dan dari sebab takwa maka di situ al huda akan mendapatkan petunjuk. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Allah, Al-Quran, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan alhamdulillah Allah karuniakan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Kemudian Allah teruskan, siapa sih orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, adalah pertama orang-orang yang beriman terhadap perkara-perkara gaib. Wa yuqimunas shalah, dan orang-orang yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang-orang yang menginfakkan
rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Maka di situ kita termasuk daripada golongan orang-orang yang bertakwa. Wa minha al-ilmu, dan dari takwa tersebut di situ ada al-ilmu, Allah akan berikan ilmu. Qala Allah Ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Allah berfirman wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah, Allah akan berikan kalian ilmu. Wa minha al-furqan, dan juga Al-Furqan, Allah akan berikan Al-Furqan. Apa Al-Furqan? Wal kafaratu lisayyi'at wal maghfirah lidzunub. Orang yang bertakwa Allah berikan Al-Furqan pertama, yang kedua Al-kafaratu lisayyi'at, penghapus segala macam keburukan, wal maghfirah lidzunub, dan ampunan dosa. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. In tattaqullaha, sekiranya kalian bertakwa pada Allah, yaj'al lakum furqana, Allah akan jadikan bagi kamu furqana. Wa yukaffiru ankum sayyi'atikum, dan Allah hapus darimu keburukanmu, wa yaghfir lakum, dan Allah ampuni bagi kalian. Qala ba'dul mufassirin, berkata sebagian ulama ahli tafsir, yaj'al lakum furqana, yang dimaksud dengan yaj'al lakum furqana itu hidayatan fi qulubikum tafriquna biha bainal haqqi wal batil. Hidayah adalah petunjuk di dalam hati kalian. Dengan petunjuk tersebut kalian bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ini adalah semuanya janji-janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau tidak bertakwa, ya tidak mendapatkan apa-apa. Dan kita semua sedang berjalan menuju ketakwaan yang Allah inginkan, yang paling bertakwa, yang paling tinggi. Kita ngaji, kita ibadah, kita sholat, dan lain semua amal-amal ibadah yang Allah perintah kepada kita merupakan langkah-langkah kita menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagian besar ulama mendefinisikan takwa adalah al-imtithalu bi awamirillah wa jitinabu nawahihi. Definisi atau pengertian takwa oleh seluruh ulama, sebagian besar ulama mendefinisikan takwa adalah al-imtithalu bi awamirillah. Kita melaksanakan semua perintah-perintah Allah, wajtinabun nawahihi, dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Maka ketika kita niat sholat untuk menjalankan dalam rangka perintah, menjalankan perintah Allah, maka termasuk kita dalam kategori orang-orang yang bertakwa. Faminha al-wilayatu, kemudian dengan sebab takwa tadi kita mendapatkan pertolongan, termasuk daripada dalam perlindungan Allah. Qala Allah Ta'ala wallahu waliyul muttaqin, dan Allah adalah walinya bagi orang-orang bertakwa. Faminha al-ma'iyyah, dan dengan bertakwa kita mendapatkan kebersamaan. Apa maksudnya? Qala subhanahu wa ta'ala wa'alamu annallaha ma'al muttaqin. Wa'alamu, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala
itu ma'al muttaqin, beserta orang-orang bertakwa. Maka di sini disebutkan ma'iyah, Allah hadir bersama orang-orang bertakwa, membersamai orang-orang yang bertakwa. Ai bin nasri wal i'ana, maksudnya adalah dengan pertolongan, dengan kemenangan dan pertolongan, wal harasah dan penjagaan. Dengan sebab kita menjadi orang bertakwa, maka Allah akan bersama dengan kita, menolong kita, membantu kita, menjaga kita, melindungi kita. Akhirnya orang bertakwa ini sudah susah untuk diganggu sama setan. Wa minha an-najatu, dan dengan sebab takwa tadi an-najatu, kita memperoleh keselamatan. Kalau Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa minhal wa'du bil jannati, dan dengan sebab takwa tadi kita memperoleh janji Allah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Qala azza man qail, tilkal jannatul lati wa'idal muttaqun. Berfirmanlah zat yang maha mulia yang berfirman, tilkal jannatul lati wa'idal muttaqun, itulah surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang senantiasa dalam keadaan baik, walaupun disakiti tetap baik, walaupun tetangganya kurang baik tetap jadi orang baik, walaupun kondisi lingkungannya nggak baik dia tetap baik, tidak menyalahkan. Maka tugas kita memperbaiki keimanan kita, memperbaiki ketakwaan kita, apapun kondisi yang sedang berjalan. Jangan sampai iman Islam kita berubah. Karena urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang dimaksud dengan ihsan tadi. Yang dimaksud dengan ihsan tadi seperti itu. Kita terlepas dari hukum sosial. Hukum sosial itu apa? Di antaranya kalau dia baik, saya baik. Kalau dia pelit, saya pelit. Itu hukum sosial. Hukum yang berjalan sebagaimana banyakan orang. Tapi orang bertakwa, orang Islam, orang iman gak begitu. Karena dia harus menerapkan ihsannya. Ikhlasnya harus diterapkan. Dia baik, saya baik. Dia jahat, kita tetap baik. Islam kita, iman kita, ibadah kita tidak boleh terganggu dengan perilaku orang, karena hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan ihsan tadi. Kebanyakan kita seperti itu. Kalau tetangga kita nggak baik, ya kita juga nggak baik. Kalau dia judes, kita judes. Padahal kebaikan senyum kita, diantaranya adalah senyum kita tidak boleh terganggu dengan perilaku orang. Kebaikan kita tidak boleh terganggu dengan perilaku orang. Karena Allah perintahkan kita berbuat baik, maka terus berbuat baik, tidak melihat apapun kondisi dan bagaimana keadaan orang. Itu yang dimaksud dengan ihsan. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im.
Firman Allah yang lain, sesungguhnya bagi orang-orang bertakwa di sisi Tuhannya jannatun na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Muslifatil jannatu lil muttaqin, dan Allah bukakan surga untuk orang-orang bertakwa. Dan kita yang lahir sebagai muslim wajib terus belajar ngaji untuk supaya tertanam dalam diri kita, iman kita juga makin besar. Karena kadang iman itu turun, kadang juga naik. Kenapa kebanyakan orang tidak menjalankan perintah Allah padahal dia muslim? Karena imannya belum masuk ke dalam hati sekuat-kuatnya. Maka kita temui di bulan puasa ada orang nggak puasa, padahal sehat, padahal bugar. Kenapa dia tidak puasa padahal Islam? Walam yadkhul imana fi qulubikum, dan mereka belum masuk iman dalam hati mereka. Kenapa banyak orang korupsi di Indonesia padahal dia Islam? Karena imannya kepada Allah kurang sekali. Wallahu a'lam bishawab. Mari sama-sama kita akhiri dengan bersama membaca kifatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.